Laki-laki itu nggak boleh tahu kalau aku udah bangkrut karena ditipu mantan pacarku. Dan sekarang aku jadi perempuan yang nggak berguna, yang masih menumpang hidup sama ibunya yang sudah tua. Sampai ibunya harus jual diri hanya demi mendapatkan makanan yang layak dan uang. Mungkin kalau aku kerja di perkebunan itu, ibu nggak perlu lagi jual diri. Bu, Ibu makan duluan deh ya. Kasihan kelaparan gitu nungguin Dina. Adik kamu belum pulang. Dina kemana ya Bu ya? Wah, aku belum pada makan. Ah, pasti pada nungguin Risa ya? Risa sih lapar. Tari, kamu makan dulu ya. Kasihan Mbak Nina perut kamu. Orang hamil itu nggak boleh telat makan. Hai, Ibu nggak apa-apa. Aku biasa kok telat makan. Aduh, bosen banget sih dengernya. Tiap hari Ibu tuh selalu mikirin Mbak Utari. Kalau nggak Mbak Dina. Kapan sih aku dipikirinnya? Risa, Ibu tuh mikirin kamu lagi. Tiap kamu minta uang jajan dikasih kok sama Ibu. Udah. Yuk kalian makan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah pulang. Kemana saja kamu, Din? Dina, ayo cepet makan. Kasihan loh Ibu nungguin kamu dari tadi. Aku nggak lapar. Kalian aja yang makan. Dina? Din? Dina? Din? Din? Kamu kenapa, Nak? Kalau ada masalah, kita bicarakan sama-sama. Jangan kamu gak makan, nanti kamu sakit. Dina, buka pintunya. Dina? Dina, ayo makan dulu. Ibu udah masak nih buat kamu nih. Aduh, ngapain sih Ibu sama Mbak Utari nyuruh Mbak Dina makan? Udah lah, biarin aja. Biar jatahnya aku yang makan. Kalau dia lapar juga ntar dia makan. Udah dimasakin yang enak. Banyak makan, malah nggak tahu diri kayak gitu. Dina? Kamu sendiri apa? Di sini kamu bisa cuma makan aja sama minta uang aja sama Ibu. Kamu tahu nggak? Kalau kamu tahu bagaimana Ibu mendapatkan uang ini, apa kamu masih bisa makan? Hah? Apa maksud kamu, Din? Ibu dapat uang dan belanja semua ini. Itu dari hasil Ibu kerja. Hasil dari Ibu jualan. Ibu bohong. Ibu pikir Dina nggak tahu? Hah? Ibu pikir Dina nggak tahu apa yang udah Ibu lakukan? Dina ngelihat pakai mata Dina sendiri, Bu. Ibu masuk ke penginapan. Ibu jual diri sama laki-laki demi mendapatkan uang dan beli makanan ini semua, ya kan? Astagfirullahaladzim. Kamu keterlaluan, Din. Dina, kamu kok tega banget sih ngomong gitu sama Ibu? Tahu nih Mbak Nina, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Mana mungkin ibu yang udah setua itu jual diri? Mana mungkin laku coba? Ya Allah, ampuni anakku. Dia sudah salah menduga, ya Allah. Dia sudah salah menuduhku, ya Allah. Aku tuh ngeliat sendiri, pakai mata aku sendiri. Emang kalian pikir aku bohong apa? Aku tuh ngeliat ibu tuh masuk ke penginapan, dirangkul sama laki-laki. Habis itu keluar dengan belanjaan yang ada sayuran, mayur, segala macam buah-buahan, lauk pauk. Aduh, Mbak Dina, itu tuh belum membuktikan kalau ibu itu jual diri. Emangnya Mbak Dina itu ngeliat sendiri apa? Kalau ibu itu masuk ke kamar sama laki-laki. Terserah deh, terserah kalau kalian nggak percaya. Cuma satu hal,
Satu hal aku minta. Jangan pernah kalian nyusahin ibu lagi. Apalagi kamu. Kamu tuh kan umurnya udah 20 tahun. Kamu kerja kek? Jadi buruh kek? Jadi apa kek? Kan bisa. Jangan nyusahin ibu mulu. Minta aja terus bisanya. Heh, enak aja nyuruh aku kerja. Kalian tuh yang harusnya kerja. Kalian tuh di sini numpang. Kalian tuh cuma nambahin beban ibu, tau nggak? Asal kalian tahu ya, sebelum ada kalian, hidup kita tuh nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa. Nyusahin tau nggak kalian tuh? Mestinya aku nggak datang kemari. Mestinya aku tetap bertahan aja hidup dengan Mas Bambang. Apapun yang terjadi. Aku sudah membadai ibu. Sampai ibu terpaksa mencari uang dengan segala cara buat menghidupi kami. Dina sudah mengetahui kita, Mas. Bahkan dia juga sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri waktu aku datang ke penginapan ini. Dia salah paham ke aku. Bisa juga Utari dan Risa juga sekarang udah salah paham sama aku. Bu, aku akan menemui Dina. Aku pikir sudah waktunya menunjukkan diri. Jadi Mbak Utari mau pulang? Gitu dong dari kemarin. Udah punya suami masih aja tinggal di rumah orang tua. Repotin tau nggak? Maafin Mbak ya. Kalau selama ini di sini Mbak ngerepotin. Mbak pamit ya. Salam buat ibu. Ya yaudah deh, buruan pergi. Aku juga mau pergi nih, mau nyari suami yang kaya raya supaya hidupnya tuh nggak nyusahin kayak Mbak Utari. Ya udah. Mbak pamit ya. Gitu kek, pergi dari kemarin. Nyusahin aja hidupnya. Ya sudah, kamu sekarang bergabung dengan yang lain di sana ya. Ya, Silakan. terima kasih Pak. Ya. Hei, tunggu. Hei, tunggu. Kamu kerja di sini ya? Iya. Kamu ngapain di sini? Perkebunan teh ini milik keluarga aku. Oh maaf aku nggak tahu. Permisi aku mau kerja lagi. Tunggu. Nama saya Jaka. Kamu? Dina. Pak Jaka. Maaf Pak Jaka, mesin yang kemarin teh rusak. Iya. Sebentar Pak Asep. Iya. Ya, Iya Pak. tunggu aja Pak Asep di sana. Aduh, gak ada angkutan yang lewat lagi. Tuti, kenapa sih lu nggak bawa mobil aja, pakai supir kek? Daripada naik angkot kayak gini, kondangan gue enaknya naik mobil. Udah deh, mending kita balik lagi aja ke rumah lo. Enggak ngapain naik mobil? Mending naik angkot. Naik angkot juga nggak sampai 10 menit kok. Tanti, Jaka, mau kemana? mau ke tempat ulang tahun teman. Cuman dari tadi nggak ada angkutan yang lewat. Tik, siapa? Ya udah, Kakak anterin aja ya. Keren juga nih cowok, punya mobil lagi. Pasti dia kaya deh.
Kalau aku punya pacar kayak dia, pasti hidup aku tuh seneng banget. Ayo Risa. Mas! Kamu ngapain? Siapa perempuan itu? Peduli apa kamu? Ya aku peduli lah, Mas. Aku kan istrinya kamu, Mas. Hei, kamu ngapain masih di sini? Keluar dari rumah saya. Atau kamu mau saya teriak supaya semua warga lihat? Kurang ajar kamu! Mestinya kamu yang keluar dari rumah ini. Kamu kan yang ninggalin saya. Buat apa kamu balik lagi ke sini? Hah? Aku mengandung anak, Mas. Ini anak, Mas. Aku masih tanggung jawab, Mas. Peduli apa dengan anak itu? Hah? Kamu lagi? Ngapain sih kamu ngikutin aku terus? Aku suka sama kamu. Pertama ngeliat kamu, aku jatuh cinta. Sejak kamu menyelamatkan aku dari perampok itu. Aku selalu ingat sama kamu. Aku nggak pantas untuk kamu. Kita nggak sederajat. Keluarga kamu pasti dari keluarga kaya dan terhormat. Sedangkan keluarga aku cuma keluarga miskin dan kacau. Jadi lebih baik kamu lupain aja. Dina! Dina! Oh, rumahnya di sini. Kak Jaka? Kamu temennya Tanti ya? Ya iyalah. Pura-pura lupa deh Kak Jaka. Kak Jaka ngapain kesini? Pasti Kak Jaka ngikutin Risa ya? Ngapain ngikutin? Kak Jaka kan bisa nganterin Risa pas di undangan tadi. Nggak usah ngikutin kayak gini. Enggak kok, tadi lagi nyari alamat temen aja. Katanya sih rumahnya daerah sini. Yaudah deh, udah sore nih. Saya pulang dulu ya? Nggak mampir dulu. Enggak, lain kali aja. Makasih ya. Itu dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Din? Bu, Ibu benar-benar keterlaluan ya. Ngapain Ibu balik ke sini? Din, tunggu. Dengerin Ibu dulu. Dina nggak perlu denger penjelasan Ibu. Pokoknya yang Dina mau sekarang,
Ibu jauhin laki-laki itu. Laki-laki itu siapa ya? Jangan-jangan itu laki-laki yang dibilang Mbak Dina yang ditemuin ibu di penginapan. Dina, kamu jangan salah paham. Kamu perhatikan baik-baik. Siapa laki-laki yang bersama ibu? Ayo lihat. Lihat, nak. Gak perlu Dina ngeliat muka ini, Bu. Dina mau dia pergi dari sini sekarang juga. Dan Ibu, Dina mohon, Ibu jangan pernah ngejual diri Ibu lagi sama laki-laki manapun, Bu. Biar Dina yang tanggung semua kebutuhan kita, Bu. Dina, kamu jangan bicara seperti itu sama ibu kamu. Jangan ikut campur, ini urusan keluarga saya. Lebih baik sekarang Bapak pergi dari sini. Saya bapak kamu, Dina. Jadi saya berhak ikut campur. Oh, jadi itu bapaknya Mbak Dina dan Mbak Utari. Benar, Din. Dia itu benar bapak kamu. Mungkin kamu lupa. Karena waktu bapak meninggalkan kamu, kamu masih berusia 3 tahun. Dan kakak kamu 5 tahun. Dina. Dina, dengerin dulu bapak kamu. Buat apa, Bu? Buat apa? Dia udah ninggalin kita berpuluh-puluh tahun, Bu. Dan sekarang dia mau datang dan sosok perhatian sama anaknya. Percuma, Bu. Udah terlambat. Kita udah nggak butuh dia lagi, Bu. Dan Ibu juga. Ngapain Ibu baik-baikin dia lagi hanya karena uang? Dia tuh udah ninggalin kita tanpa kabar, Bu. Bapakmu itu peduli sama kalian. Dia tidak pernah benar-benar meninggalkan kita, nak. Kamu tahu, uang yang ibu kasih buat kamu buat beli ruko, buat modal usaha, itu semua dari bapak kamu. Waktu itu ibu bohong. Ibu bohong kalau uang itu dari menjual warisan dari nenek kamu. Ibu melakukan itu karena ibu tidak ingin kamu banyak tanya. Dan bapak kamu juga belum siap untuk bertemu dengan kalian. Dina, Bapak benar-benar minta maaf. Bapak sudah meninggalkan kalian waktu kalian masih kecil. Bapak harus mencari pekerjaan di Jakarta agar kalian hidup layak. Tapi Bapak malah terjebak. Bapak harus menikah dengan anak bos. Jadi Bapak nggak berani ketemu ibu kamu. Bapak nggak berani ketemu kalian. Bapak hanya berani ketemu nenek. Dan Bapak selalu menitipkan uang untuk kalian. Tapi 2 tahun yang lalu istri Bapak meninggal. Jadi Bapak memberanikan diri untuk ketemu ibu kamu. Dan Bapak sengaja beli penginapan dekat sini agar Bapak bisa dekat dengan kalian. Agar Bapak bisa ketemu ibu kamu. Din, bapak kamu itu selalu mengawasi kita. Bahkan bapak kamu menyuruh orang untuk mengawasi kamu selama kamu tinggal di Jakarta, nak. Bapak kamu juga tahu kalau ruko itu sudah disita. Bapak kamu juga yang menyuruh ibu untuk menelpon kamu, mengajak kamu pulang kemari. Bapak kamu juga minta ke ibu supaya anak-anaknya tidak bekerja. Karena dia merasa mampu untuk menghidupi kita, menghidupi kalian. Sebab itu ibu sering datang ke penginapan untuk mengambil uang untuk kebutuhan kita, nak. Ibu maafin Dina, Bu. Dia udah nuduh Ibu menjual diri. Maafin Dina, Bu. Ibu ngerti. Ibu ngerti.
kabar Bapak?